Halo adik-adik IMPA, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, minggu ini kita sudah masuk tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Nah, semoga di tahun yang baru ini semua adik-adik IMPA semakin rajin ibadah IMPA, kemudian semakin semangat belajarnya dan dalam keadaan sehat selalu. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersama-sama sejenak bersaat teduh. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Mari adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah
kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Semuanya tangannya dilipat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi yang indah ini Engkau mengumpulkan kami walaupun kami beribadah di rumah masing-masing. Kami boleh untuk mempersiapkan Alkitab kami, memuji Tuhan dan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat kami dengarkan dengan baik dan kami bisa mengaplikasikannya di kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Ida akan membacakan Alkitab. Alkitab kita, semuanya sudah pegang Alkitab. Kita buka di Mazmur 104, ayatnya yang pertama sampai dengan 5. Perjanjian Lama di kitab Mazmur 104, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Sudah pada dibuka Alkitabnya? Oke, kalau sudah dibuka, Kak Ida baca dari sini. Adik-adik semua juga bisa baca di rumah masing-masing. Ikuti dalam hati ya. Kita baca bersama-sama. Mazmur 104 ayatnya yang pertama sampai dengan kelima. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Oke, kita sudah mendengarkan dan sudah membaca ayat Alkitab kita yang tertulis di Mazmur 104, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Di sini, dalam judul ayat kita ini sudah lebih jelas, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Kak Ida dan adik-adik semua adalah ciptaan Tuhan. Tuhan itu sangat agung, sangat besar, sangat mulia, sehingga Tuhan mampu menciptakan manusia, menciptakan hewan, tumbuhan, menciptakan semuanya, bahkan bumi ini Tuhan yang menciptakan. Sehingga Tuhan itu disebut besar. Jadi, sebagai ciptaan Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita juga tidak lupa memuji Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik sama kita semuanya. Sehingga sampai saat ini kita masih dikasih kesehatan, kita bisa sekolah minggu, walaupun kita sekarang sekolah minggunya harus lihat YouTube dulu, harus dari rumah masing-masing, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa saling tegur sapa walaupun lewat sosial media. Kemudian kita kalau misalnya ketemu mungkin cuma dada-dada aja, kita masih bisa bersyukur Tuhan menciptakan semuanya dengan baik. Tuhan juga menjadikan dunia ini mendatangkan pandemi COVID-19 itu karena kebesaran Tuhan. Tuhan berhak atas semuanya. Tuhan mampu dan bisa melakukan semuanya agar kita semuanya bisa menikmati, maupun itu dalam cobaan maupun dalam sukacita. Seperti itu adik-adik ya. Kemudian Tuhan juga menciptakan segala tumbuh-tumbuhan berupa lingkungan yang hijau, lingkungan yang bersih. Tapi banyak sekali manusia yang dengan sengaja melakukan atau merusak lingkungan itu. Contohnya membuang sampah sembarangan. Adik-adik pasti pernah kan membuang sampah sembarangan? Nah, itu perbuatan yang tidak baik sekali. Kalaupun
contohnya mau buang sampah tapi tempat sampahnya nggak ada, ya nggak apa-apa, sampahnya dikantongin dulu atau dimasukkan ke dalam tas atau sampahnya dipegang dulu supaya kita tidak merusak lingkungan. Kemudian kebetulan nih semenjak corona ini kan banyak itu mamanya di rumah kan tanam-tanam bunga. Ada juga pasti adik-adik di sini yang mau merusak-rusak tumbuhan ataupun bunga-bunga mamanya kan. Dalam arti bukan merusak langsung mencabut, bukan ya, itu tidak bagus. Ada yang diambil daunnya, diputik sedikit daunnya, sedikit, besok sedikit. Itu perbuatan yang tidak baik, adik-adik. Tidak boleh merusak tanaman, karena tanaman itu sangat berfungsi sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada bunga ataupun tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon buah-buahan di rumahnya, pasti kelihatannya lebih bagus. Kemudian kalau misalnya situasinya kalau panas, tidak terlalu terik, tidak terlalu gerah di rumahnya karena ada pohon yang menutup mataharinya. Kemudian pohon itu contohnya kalau buah-buahan seperti pohon jambu contohnya. Jambu itu kan buahnya bisa dipetik, bisa dimakan, dinikmatin, bisa dijual. Kemudian buah itu banyak sekali sumber vitaminnya. Itulah kebesaran Tuhan. Dia menciptakan segala sesuatunya yang baik untuk kita nikmatin. Jadi kita harus merawatnya. Sama juga dengan hewan-hewan. Kalau di rumah ada yang pelihara guguk ataupun ada yang melihara kucing, pasti kita mau main bersama kucing itu, kita kasih makan, kita rawat. Bahkan ada mungkin yang pernah memandikan hewan peliharaan di rumah kan? Seperti itu. Tapi kalaupun misalnya di jalan kita menemukan kucing, ada yang malah sengaja dengan melempar. Ada yang dilempar kucingnya ataupun guguknya, ada yang dilempar juga karena takut ataupun tidak suka ataupun karena hewannya itu bau. Tidak boleh, itu perbuatan yang tidak baik. Kalaupun menemukan seperti itu, contohnya ada kucing liar yang masuk ke dalam rumah, bisa diusir secara pelan-pelan. Mungkin kita bisa bawa sapu sambil diusir, hus hus hus. Tidak boleh langsung dipukul, itu perbuatan yang tidak baik. Tuhan tidak suka dengan kekerasan. Sudah mengerti adik-adik? Itu contoh yang berikutnya tentang kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Pasukan siap! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Baiklah adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita dan doa penutup. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, ambil sikap berdoa yang baik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa melakukan segala kegiatan kami dari tadi pagi hingga saat ini.
Terima kasih juga telah mengizinkan kami untuk melakukan ibadah kami di rumah masing-masing. Kiranya segala doa, pujian, dan firman yang boleh kami dengar, semuanya itu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam 1 minggu ke depan, berkati kami di dalam rumah, berkati orang tua kami yang melakukan segala aktivitas, serta sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Ajarlah kami Tuhan supaya kami mampu untuk melakukan segala aktivitas kami di rumah, terutama belajar di rumah, dengan menerapkan belajar online. Kiranya Tuhan yang membantu adik-adik semuanya dan bisa melakukan segala kegiatan sekolah di rumah dengan baik. Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka dengan obat-obat yang mereka gunakan. Kiranya di hari-hari ke depan mereka bisa sembuh dan sehat untuk melakukan segala kegiatan mereka. Juga teman-teman kami yang belum bisa, ya Tuhan, untuk ikut ambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan yang selalu melindungi mereka, dan di hari-hari ke depan mereka bisa melakukan ibadah dengan baik di rumah masing-masing. Berkati juga ya Tuhan orang-orang yang kami jumpai pada hari ini, orang-orang yang dalam kesusahan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, kiranya segala doa harapan mereka boleh terkabulkan oleh karena-Mu. Tuhan Yesus, juga persembahan kami ini, kiranya persembahan ini boleh menjadi sumber yang baik untuk gereja-Mu, untuk memuliakan nama-Mu dan kebesaran gereja-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, terpuji dan dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai hari ini adik-adik. Kak Ida harap adik-adik semua dalam keadaan sehat untuk di hari-hari selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. Dah.